Yang jadinya offside, kagak offside. Yang kagak offside, jadi offside. Yang jadinya pelanggaran, kagak pelanggaran. Yang kagak pelanggaran, malah pelanggaran. Nah itu tuh. Kayaknya Indonesia tuh butuh VAR nih. Itu 2017 juga sempat pakai wasit asing tuh. Nah itu yang dipakai itu kalau nggak salah untuk pertandingan-pertandingan big match. Dan bedanya pemain respect banget. Dulu yang namanya tuan rumah biasanya menang. 90% menang. Karena dulu ada anekdot gini nih. Ini yang dulu yang ngomong wasit juga, wasit zaman dulu tapi dia sekarang udah nggak tugas lagi. Kalau tuh jadi wasit di luar Jawa misalnya, pulang tuh bawa motor. Gitu. Oh begitu? Waduh, ngantuk banget ya. Nggak habis-habis nih kasusnya Liga Indonesia. Ada lagi. Kalau nggak habis ya dihabisin, fair, susah amat. Ini, wasit lagi. Boleh Indonesia kalau nggak, boleh Indonesia? Iya, kalau nggak pelatih, pemain. Nah ini sekarang pemain udah ikut-ikutan nih. Ya kan, pemain udah ikut-ikutan. Kalau sebelumnya tuh, pernah lihat Bang Ning, pelatih Persebaya, Aji Santoso. Oh iya. Sampai dia ibaratnya tuh ngeluarin bukti saat press conference. Nih, bisa dinilai nih, pelanggaran atau enggak tuh. Wasit lagi. Belum lagi yang baru-baru, ada lagi komentarnya. Tuhan, lindungi sepak bola Indonesia. Itu pemain asing itu siapa tuh? David Da Silva. Aduh. Pemain Persib. Tapi wasit juga manusia, kayak lagu. Ada ya lagu ya? Wasit juga manusia nggak ada ya? Nggak ada. Wasit juga manusia, ada kesalahan. Kopi telat nih. Orang udah ngobrol lama, kopinya lama. Ini buat Ade sendiri ya? Izin ngobrol ya? Bikin sendiri. Nimbrung mulu. Iya. Bang nimbrung? Ih, bisa jadi. Itu lagi asik Bang. Ngobrol apa Bang? Iya. Wasit takraw ya? Bukan. Lagi rame itu di Twitter Bang. Sepak bola Indonesia gimana mau maju, wasitnya begitu. Gue gebrak meja kan tuh jadinya. Udah jangan yang tadinya anggota dewan kerjanya gebrak meja. Yang jadinya offside, kagak offside. Yang kagak offside jadi offside. Yang jadinya pelanggaran, kagak pelanggaran. Yang kagak pelanggaran, malah pelanggaran. Nah itu tuh. Kayaknya Indonesia tuh butuh VAR nih, VAR. Yang paling terakhir golnya Persija itu ya? Iya itu. Tapi yang komentarin kenapa Persib ya? Nah itu dia. Tapi kan wasit itu pas Persija dia ngadepnya ke sini Bang, diagonal. Beda. Mungkin dia lagi ngadep kiblat kayaknya. Iya. Kiblatnya kebetulan miring gitu. Wasit itu padahal udah banyak ya Bang. Tapi banyak yang mengomentari, even juga dari supporter masing-masing bahwa itu offside, pelanggaran, atau tidak offside dan lain-lain. Tapi ya masih aja gitu loh. Penyakitnya sama. Ya mending pakai wasit asing aja Bang. Pakai wasit asing lagi. Ya Bang Ding ya? Wasit asing gimana nih Bang Ding? Ada dulu kejadian. Cakep. Makasih, jadi Bang. 2000 nih kalau cakep tambang ya? Makasih ya, cakep ya. Makasih Bang. Ani dipuji. Iya. Karena gue orang dulu. Old school ya? Old school. Dulu zaman Indonesia Super League ISL. Itu 2011 kalau nggak salah. Itu pernah pakai wasit asing. Penyakitnya sama. Makanya ketika lu cerita, aduh itu lagi penyakit. Berarti ada bedanya dong sama wasit lokal? Apanya beda? Bayaran pasti kualitasnya beda. Oh jauh, jadi gini, ketika 2011, kebetulan kan gue punya pengalaman ketika itu siaran ya, siaran ISL. Itu 2017 juga sempat pakai wasit asing tuh. Nah itu yang dipakai itu kalau nggak salah untuk pertandingan big match. Dan bedanya pemain respect banget. Gue bingung. Nah itu pemain respect. Kagak ngerti bahasanya Bang. Kagak ngerti. Kagak takut kalau wasit asing kan pemain begini. Nah tapi tuh. Padahal begini mau ngeluarin dompet. Iya. Kalau ngomongin pemain respect sama wasit asing, ya kan? Nih
sesuai dengan obrolannya Pak Gede Widiade Apa di Lensor Podcast. Lensor Podcast. Yang di pagi. Iya kan? Nah, di Lensor Podcast. Dia Katanya bilang, apa, pemain Indonesia tuh attitude-nya kurang. Jelas-jelas pakai tackling 2 kaki, full kelihatan, tapi masih protes. Itu kan, attitude-nya kurang gitu. Sama pendidikannya, Bang. Ya, tapi pendidikannya ketika Anaknya SD, Bang. lawan wasitnya wasit asing atau wasit yang apalagi ketika bermain di level internasional, dia respect. Nah, mestinya kan respect itu nggak kenal wasit asing atau wasit lokal, Bang. Kalau menurut lu Gitu. gimana, Jang? Kalau menurut Ane ya udah sekalian aja wasit asing, biar respect semua, Bang. Kagak kerja lo kalau wasit asing, Ya, kesian Ane orang kan lokal. Ane kan kerja di luar stadion. Jualan dagang. Kasihan wasit Kasihan. asing Jadi Indonesia. gini. Kalau bisa sih dibina gitu Ketika ya, Bang. waktu itu melibatkan wasit asing pun pro kontra akan terjadi kan. Tapi bagus hasilnya, Bang. Hasilnya bagus, biayanya tinggi, Cing. Nah, Kalau nggak perbedaannya salah tuh dulu itu dibayar $100 per hari. Dulu 2011 apa 2017? Kayak kita ke luar negeri, Bang ya. Gede. $100 sehari. Sehari bayar. Satu match tuh ya? Satu match. Jadi bayangin biaya mahal. Kedua, banyak tenaga lokal yang nggak keserap. Yang ketiga, intinya tim juga ya susah menang kali ya kalau di rumah ya. Iya, nah itu dia. karena dulu ngomong dulu Pelan-pelan ngomong. dulu yang namanya tuan rumah biasanya menang. 90% menang. Karena dulu ada anekdot gini nih. Ini yang dulu yang ngomong wasit juga, wasit zaman dulu tapi dia sekarang udah nggak tugas lagi. Kalau tuh jadi wasit di luar Jawa misalnya, pulang tuh bawa motor. Gitu. Oh, begitu? Iya. Berarti tapi itu dapat dulu. Sekarang nggak, gua rasa sekarang cakep-cakep nih. Sekarang cakep-cakep. Tapi berarti ada Tapi kejadian istilahnya lagi. sebelum bertanding hasil udah ketahuan. Tuh benar tuh, Bang. Dulu. Nah, itu tuh. Hasilnya mau enggak, tapi yang menang udah jelas. Udah jelas sih. Dulu. Tapi nggak semua ya. Gua nggak mengeneralisir gitu. Berarti kalau perbandingannya kayak gitu, berarti wasit sekarang lebih bagus dong daripada wasit dulu. bagus. Tapi Kan kenapa gajinya masih- udah bagus. Apa Jadinya pengertian 10 juta offset? loh. 10 juta loh. Satu match. 10 Dengan juta segala macam satu kali resikonya ya? memimpin. Berarti kalau gini sempat masalahnya beda. itu ada di pengertian offset itu seperti apa, Bang? Nah, gini, baliknya lagi adalah gue tidak menampik bahwa kita jangan pakai wasit asing. Gue coba ya nggak apa-apa. Coba dari situ satu gini, pemain ketika ada wasit asing respect-nya beda. Yes. Ane Kedua. setuju, Bang. Bisa transfer knowledge Betul. untuk wasit kita. Betul. Iya. Atau dalam tanda kutip bahasa gue mah, lu sadar aja lu rezeki lu diambil orang. Ya, kan emang nggak mutu, Bang. Iya, kalau lu nggak memperbaiki diri kan berarti rezekinya hilang. Ya bener. Berarti kurang lebih sama kayak pemain naturalisasi dong. Kalau pemain naturalisasi itu kan ibaratnya kita naikin level. Betul. Gitu dong. Betul, tapi terus ada satu lagi. Ketika wasit ini buruk di liga, pengaruhnya adalah ke international match. Artinya, misalnya kayak tackling keras buat kita di liga biasa aja. Padahal di internasional nggak boleh. Akhirnya kita terlalu terbiasa tuh. Udahlah, kita kena pelanggaran mulu. Nah itu yang wasit-wasit kita tuh harus juga banyak ngelihat. Nah sekarang contohnya gimana? Kalau dianggap wasit lokal atau wasit lokal seniornya kurang bisa memberikan knowledge, ya udah kita ambil dulu dari asing. Atau banyak juga dulu, banyakin aja dulu workshop. Tugas PSSI itu tugas ketum yang baru tuh. Siapa, Ya kan Bang? Pak Erik ya. Pak Erik juga tadi ketika diwawancara, ketika wawancara habis dipilih, dia juga menyoroti soal wasit. Wasit memang jadi pemikiran dia untuk ada perbaikan, bla bla bla. Tapi dia bilang ntar deh tunggu nggak harus buru-buru jawab karena semuanya ada prosesnya. Kita tunggu aja lah. Tapi Nah, PSSI juga pasti Soalnya kan jadi mikirin kalau lah. misalnya wasit jelek, Bang mikir tuh ini pasti dibully wasitnya, kan jadi mikir begitu, Iya, Bang. bener. Kualitas pertandingan juga buruk jadinya. Jadi ibaratnya tuh kayak partai settingan jadinya karena udah diatur. Nah, kualitas wasit tuh memang jadi kunci sih. Lah iyalah namanya pertandingan bola ya wasit yang paling utama lah. Pengadil. Pengadil. Ketika pengadilan nggak adil, Nah, itu dia. Berat sebelah. timpang lah. Kayak timbangan begini jatuhnya. Nah itu dia, masalahnya nih gimana wasit kagak bener-bener nih. Aneh geremet juga sih. Menurut lu harusnya gimana nih? Gue tanya nih anak muda-muda nih. Nah Menurut kalau lu Ane harusnya sih, gimana? Ane lebih setuju yang abang bilang tadi, Bang. Ada wasit internasionalnya satu tuh. Biar tuh kepacu.
Satu doang. Satu doang, kan nggak usah banyak-banyak katanya. Jangan dong. $100. $100 itu 2011. Iya, Sekarang udah mungkin berapa ratus dolar kali. Kalau kita tuh liga tuh nggak ada degradasi, Bang. Mungkin bisa jadi itu faktornya, Bang. Musim ini nggak ada musim degradasi. depan. Makanya kan Musim ini KLB ada nih, habis KLB nih, degradasi. ya kan? Habis KLB udah mau akhir musim. Di musim depan mudah-mudahan bisa liganya dengan kualitas wasit yang sudah dibenahi. Seharusnya. Tidak ada perbedaannya. Seharusnya tidak ada perbedaan. Karena ini adalah games ya, permainan. Permainan itu harus dipimpin oleh wasit yang bagus. Iya, betul. Gitu. Mau siapa yang menang, mau yang sebagainya, wasitnya harus bagus. Nggak malu apa lu sekarang zaman sosmed disorot lu mainnya jelek tuh wasit. Betul. Malu harusnya. Kan anak bini juga kasihan bener ya kali kalau tahu lu mimpinnya jelek. Itu sih cuma kritikan aja ya. Tapi ya perbaikilah gitu, perbaiki diri, perbaiki knowledge dan jangan diambil lah sampai rezeki kita sama wasit asing kalau menurut gue ya. Kalau separah banget parah ya udah transfer knowledge lagi dari wasit asing, di refresh dalam tanda di refresh lagi lah. Gitu gue minum lah aus ngomong mulu. Aneh itu inget kataan Pak Lanyala kan kalau Kamboja kan pakai orang Jepang tuh, Bang, buat benerin liganya. Pak Lanyala bilang kalau kita pakai orang kita juga nggak terbukti kok kualitasnya sama. Lah ini kenapa kalau Sama wasit apaan? kualitasnya sama wasit orang Jepang sama Kamboja bagusnya. tuh dia sampai pelatih nasionalnya sih Yoshiko Honda itu kan dari Jepang dia langsung transfer. Kan Bahaya nih. liga-liga sekarang udah pada pakai teknologi nih. Ada teknologi garis gawang, ada VAR. yang tercanggih adalah VAR. Tapi kan permasalahannya adalah kalau VAR itu kan instalasi. Nah, sementara kalau di liga-liga luar kan tim-tim itu Pak stadion punya sendiri kan. Dia nggak pindah-pindah. Nah, sementara di Indonesia nih terkendala infrastruktur. Sama Stadion perizinan, Bang, itu ya? banyak punya Pemda atau banyak punya bukan punya klub gitu loh. Jadi kayak contoh nih sebut aja kayak misalkan Kalau stadion nggak ada urusan wasit kali Fer? bukan infrastrukturnya. Jadi dia untuk instalasinya dia kan ada copot pasang Oh. kayak gitunya Kang maksud gua. Jadi memang infrastruktur memang nomor satu sih untuk membenahi adanya teknologi VAR itu untuk mendukung kinerja wasit. Ya dulu aja 2008 ya, nggak sombong gue pernah ke Inggris. Wih, sombong. Datang ke stadion-stadion tuh. Heeh. Bagaimana stadion itu ada yang kayak zaman dulu stadion Lebak Bulus, persis Lebak Bulus. Kan Liverpool kayak Lebak Bulus, Dulu Bang. di Portsmouth terus masuk. Kadang-kadang kalau ngomong Iya, persis. ente pernah Jadi lu kesana masuk ke nggak? gang dulu tuh. 2 lawan 1 lagi. Gitu kan, masuk gang dulu tuh. Nah, itu kita lihat ini jelek amat. Tapi ketika kita lihat tayangan kan nggak ada bedanya dengan tadi stadion-stadion yang lain. Iya, benar. Nah, dia tuh benar-benar verifikasinya tuh bagus banget. Untuk broadcasting, mereka udah dipikirin. Oh, ini master kamera di sini. Kalau orang broadcast datang, gue tinggal nyolok doang. Jadi tuh stadion yang punya stadion udah nyiapin kabel tuh. Instalasi kan? Instalasi di kabel tuh, kabeling. Terus dia udah siapin, oh nih kalau gue nggak punya ruangan, berarti harus ada mobil OB van. Gitu. Jadi di sana tuh industri sepak bola tidak hanya memikirkan klub, tapi memikirkan juga orang yang akan membeli right lu, membeli tayangan lu seperti apa. Nah itu yang ditata. Kualitas. Nah di kita belum. Kan Mudah-mudahan kita ada juga satu stadion baru udah dibangun ternyata untuk masang kamera masternya setengah ampun tingginya gue dengar. Tapi intinya gini. Obrolan kita soal wasit itu mudah-mudahan wasit ngedengar. Ya. Karena ini ada curahan hati para supporter sepak bola. Betul banget. Dan mereka memperbaiki diri dan ingat itu adalah juga penghasilan masing-masing. Masalah mereka juga, Bang. Ya. Dari mereka untuk Dan mereka, juga Bang. yang terakhir, Bang. Keputusan wasit adalah keputusan yang mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Ya, dia kan Tapi hakim. kalau mereka dibeli gimana? Dan juga nih, misalkan ada pro dan kontra, ya supporter terima aja. Kalau mau protes, ya ajukan protes ke federasi. Lu Atau masih ke muda-muda komite sekarang masih mending jarang lihat wasit dikejar-kejar. Gue zaman dulu. Lah, wasit kerjaannya dikejar-kejar mulu. Capek, Bang, ya. Kejar utang. Udah, aneh pergi dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Kamu mau pergi? Gue ditinggal nih Rian sini.